Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman Ibalaki, NIM 20510302005. Saya sebagai mahasiswa Winhas Haji Ahmad Siddiq YIN Winhas Jember. Di sini saya akan mewawancarai lembaga sosial yang bernama IAE, yaitu Indonesia Escorting Ambulance. Dan di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan menemani kita dan memberikan informasi seputar IAE, yaitu Indonesia Escorting Ambulance. Jadi sebelumnya kita lanjut kepada inti tentang IAE. Mohon maaf, bisa memperkenalkan diri dulu, Mas ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Islam. Saya relawan dari Indonesia Escorting Ambulance. Terus? Dan juga saya mau bertanya, Mas itu bergerak di IA sebagai apa? Saya di WA bergerak untuk ini sih, pengawalan ambulan. Saya posisi di IEA itu sebagai anggota. Sudah berapa lama sih terbentuknya IEA itu? IEA itu terbentuknya 1 Oktober 2017, berarti untuk sampai sekarang sekitar 6 tahunan ya, sekitar itu ya. Terus terbentuknya IEA itu di mana? Terbentuknya IEA. Terbentuknya IEA Pertama kali di mana? di Jakarta. Oh, Di Jakarta, perkumpulan kayak ya anak muda gitu mas, hobi bermotor. Terus ya mungkin mereka punya punya jiwa sosial. Terus dia membuat suatu perkumpulan untuk ini mengawal ambulan itu. Jadi langsung saja kita masuk dalam inti wawancara kali ini. Apa sih itu WA? Mohon dijelaskan. YA itu suatu lembaga relawan yang memakai roda 2 atau bermotor, bergeraknya dengan pengawalan ambulan gitu mas. Jadi untuk intinya kita mengawal dan untuk keselamatan ambulan itu. Jadi kita untuk melancarkan, misalkan ada kemacetan di waktu ambulan itu kayak emergensi, terus di waktu di jalan kita tersendat, entah itu ada macet, entah itu apa. Nah tugas kita itu untuk mengawal dan untuk membuka jalan itu. Dan bagaimana sih awal mula terbentuknya IEA itu, dan apa yang melatar belakangi terbentuknya IEA itu? Ya, IEA itu kayak perkumpulan anak muda yang punya berjiwa sosial. Terus mungkin melihat sekarang dengan lalu lintas di jalan ya, sangat ramai. Terus terkadang kala kayak masyarakat itu masih belum sadar, oh ini ada ambulan. Nah ambulan itu sifatnya kan emergensi dan harus cepat. Nah terkadang orang-orang itu yang nggak sadar gitu. Jadi ambulan ini harus benar kita kawal gitu. Kalau kita nggak kawal, intinya untuk mau masuk atau apa itu kadang ambulan ini kayak sulit gitu. Waktu kayak pas kita di Kalimantan, kalau pagi itu kan padat. Nah terkadang kala ada ambulan kayak gitu, orang itu kan ya sama-sama buru-buru, intinya kan itu buru-buru. Tapi kita nggak tahu apa sih ambulan di sini itu membunyikan sirene atau apa. Nah terkadang kala orang-orang itu nggak paham. Tugas kita itu untuk itu. Jadi mendampingi atau
apa ya, membuka jalan Nah, kepada mendampingi atau membuka jalan untuk keselamatan ambulan ini tersebut gitu. Terus dalam YA ini berapa sih anggota yang sudah terdaftar di Jember sendiri? Di Jember sendiri, bentar mas ya, saya lihat dulu di grup, soalnya saya nggak hafal gitu. Kurang lebih sih ya sekitaran ya sekitar 30 orang lah. Berarti itu banyak ya. Berarti dari mahasiswa dari luar Jember atau masyarakat dan pemuda-pemuda dari luar Jember itu kadang juga bisa masuk di anggota-anggota. Bisa, maksudnya bisa bergabung gitu Ya. ya bisa, yang penting kan kita welcome lah intinya gitu kan, kita terbuka gitu loh. Yang penting mereka atau anak-anak muda itu yang punya jiwa sosial itu tadi. Kalau kita nggak punya, ibaratnya kita nggak punya jiwa sosial itu kan ya kita relawan itu kan intinya kan nggak ada apa ya, embel-embelnya nggak ada, memang benar-benar di jiwanya dia itu ada sosialnya itu. Berarti memang IA ini apa ya, seperti lembaga yang tidak apa ya, meminta atau meminta uang kepada masyarakat yang apa ya, kayak sudah di jalan itu seperti ada orang sakit terus kita nanti dikasih uang imbalan lah. Nah ya enggak mas, makanya kan kita punya slogan juga kan, kita bergerak tanpa harapan. Oh gitu. Jadi ya kalau kita udah berjiwa sosial itu tadi, udah kita kan nggak mungkin untuk apa ya, memikirkan yang kita ini dapat fee atau apa gitu ya. Namanya kita relawan kan rela gitu loh. Jadi emang nggak ada kalau untuk ya sebagai bayaran atau apa kita mau untuk mengawal ambulan itu ya nggak ada. Memang benar-benar pure terus kita sendiri gitu. Nah, terus di AI ini apakah ada program kegiatannya mas? Ada ya ada, kita ya escorting itu tadi. Nah kita juga sekarang itu bergerak di kebencanaan, jadi kita ikut kegiatan BPBD, jadi kita mengikuti kegiatan mereka. Berarti IA ini tidak hanya apa ya, mendugasi atau tugas untuk mengikuti ambulan itu, tetapi kita harus juga apa ya, mempunyai relawan yang kayak ada bencana-bencana tersebut. Ya, jadi kita nggak terfokus untuk escorting aja sih mas, kita nggak harus mengawal ambulan terus gitu, namanya kita relawan kan. Tapi ya tetap kita tujuan kita memang awalnya itu memang escorting, tapi untuk perkembangannya jadi kita tuh mengikuti kegiatannya BPBD atau Basarnas. Terus dari program-program yang Mas sudah sampaikan, apakah ada program unggulan sih Mas yang di IA ini? Untuk program unggulan sih untuk sementara ini ya paling escorting itu yang mungkin menambah wawasan atau menambah ilmu keanggotaan itu sih sebetulnya. Jadi kita mengasah ilmu kita sendiri gitu ya, mungkin ada pelatihan atau apa itu terkadang nggak ada, mengasah apa ya, kayak intinya kreativitas atau apa itu, Intinya mengasah skill gitu loh, mengasah skill. mengasah skill gitu. Itu ada program. Terus di AI ini apa mempunyai target tersendiri, target untuk kedepannya gimana nanti kemajuannya, terus targetnya itu apa saja? Ya ada mas, ya mungkin kita untuk ini tujuan ke IA-nya ya, ya untuk kita sih harapannya itu tujuannya nanti ya bisa lebih berkembang lagi ya, mungkin kita apa ya, kayak ya namanya kita ya bergelut di dalam ambulan ya, mungkin kita pengen lah kita punya ambulan sendiri, kita punya
alat-alat yang memang untuk menyediakan masalah escorting atau masalah nanti pendananya kan itu kan tujuannya sih itu sih mas gitu. Dan juga apa mempunyai apa ya keunggulan tersebut, siapa sih yang harus ditargetkan untuk maksudnya target IEA yang paling unggul sendiri, yang paling sering dilakukan. Kan kadang ada beberapa IEA itu dibagi-bagi tugas dari nanti mengawal ambulan, terus ada juga nanti kita dibagi untuk di BPBD. BPBD itu saja. Maksudnya itu kita dalam anggota itu ya. Anggota. Kalau kita sih gini mas, kalau kita itu nggak ada untuk pembagian ya, untuk escorting atau kebencanaan itu. Intinya kan terkadang kala kita itu semua anggota kan ya ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang apa gitu. Dan ya intinya misalkan ini ada ambulan kiriman dari Surabaya ke Jakarta ya, mana yang bisa gitu. Jadi kita tuh ada programnya, cuma kita tidak mewajibkan hari ini kamu nih, hari ini nggak ada pembagian itu. Intinya misalkan ada laporan, ada barangnya BBD, ada banjir kayak kemarin di BMP Mangli, ya itu ya di semua anggota itu tadi dari 30 anggota itu mana yang free, artinya mana yang bisa gitu. Kita nggak menunjuk siapa kamu berangkat, kamu nggak ada. Jadi ya wis mana yang free, mana yang bisa, ayo kita berangkat. Jadi nggak ada apa ya untuk paksaan atau memang setiap hari itu ada yang intinya piket ya gitu nggak ada. Terus juga apa bisa sih pemuda dan mahasiswa yang ada di Jember ini cara mengikuti program atau ingin ikut IEA ini, apakah boleh? Boleh lah. Berarti apa memang ada syaratnya untuk masuk atau gimana? Ada. Kalau syarat pasti ada. Ya intinya ya itu tadi, utama ya dia harus punya jiwa sosial. Tapi semua itu pasti ada lah jiwa sosial. Tapi kadangkala ya syarat-syaratnya intinya kita tahu lah apa kegiatan relawan untuk kegiatan IEA sendiri gitu. Terus gimana sih respon masyarakat terhadap IEA ini atau lembaga, padahal kan tidak ada bayaran, tidak ada apa, terus respon dari masyarakat itu gimana Mas? Ya untuk pandangan masyarakat positif sih, karena ya memang kita bergeraknya juga hal yang baik kan maksudnya untuk mengawal ambulan yang memang ambulan itu memang perlu dikawal atau gimana. Ya positif untuk pemandangan masyarakat sih positif. Terus kita kembali ke tadi yang mau masuk ke lembaga ini, itu ada batasan umurnya enggak? Kayak nanti umur 18 tahun ke atas, terus yang ke 18 ke bawah itu belum bisa masuk apa, ada batasannya? Minimal ya 18 lah, dari 18 itu. Kalau di bawah 18 juga aslinya nggak masalah, cuma kan kadang-kala kan kita di kegiatan khususnya di kegiatan IEA ini kan kita menggunakan motor kan, pastinya kita harus punya SIM gitu. Jadi ya minimal 18 dan itu mas 18. Jadi kalau 18 ke bawah kan pastinya ini dia belum punya SIM kan gitu. Tapi kalau masalah batas umur sampai berapa sih enggak, ya paling ya 18 sampai 40. Umur 40 kalau emang dia masih masih pengen berkegiatan juga sosialnya masih pengen aku pengen membantu IEA atau kegiatan relawan yang lainnya khususnya di IEA, ya boleh saja sih mas. Jadi ya nggak ada batasan umur.
Jadi memang IAA itu sangat-sangat lembaga yang sangat baik, dan juga dari masyarakat itu responnya sangat baik juga kan. Positif. Positif. Iya. Jadi itu saja, mungkin cukup sih wawancara tentang IEA, Indonesia Escorting Ambulan itu ya seperti inilah dari wawancara yang saya sudah wawancarai, yaitu Mas Saiful sendiri sudah menjelaskan IEA itu seperti kayak gini, tujuannya seperti ini dan latar belakangnya seperti ini. Jadi kita sebagai mahasiswa atau para pemuda-pemuda harus memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, karena masyarakat itu bukan butuh kayak uangnya saja, tapi butuh jiwa sosialnya untuk mendampingi kita ke rumah sakit yang kayak darurat banget, ada ibu hamil, ada orang habis tabrakan lah gimana, itu pasti ambulan kan naiknya cepat, apalagi keadaan yang macet. Berarti sangat sangat responnya itu sangat baik kepada masyarakat. Ya kakak tinggal tambahan aja Mas ya. Jadi memang kita dia itu kan melihatnya itu kan sekarang itu kan ya itu tadi, kadang orang itu ini ada ambulan, tapi itu khususnya pengendara mobil banyak kan di televisi atau di mana, khususnya di Jakarta. Di belakang itu udah ada ambulan. Ini kan harusnya kan prioritasnya kan harus di ambulan, tapi tetap aja mereka itu nggak mau ngalah, intinya kan seperti itu. Nah kalau emang ambulan ini nggak misalkan nggak dikawal, itu kasihan, dia mau masuk nggak bisa, untuk mau nyalip. Tugas kita untuk ibaratnya menegur si mobil ini, untuk suruh minggir sebentar, untuk biar ambulan itu biar lewat. Jadi intinya sih itu sih Mas. Tapi ya itu ya intinya kita itu nggak tergerak untuk escorting aja. Kita mengikuti kegiatan BPD, kegiatan Basarnas pun kadang kita ikut gitu. Jadi kita nggak fokus cuma satu, karena kan memang kita di relawan itu kan tugasnya bukan cuma untuk mengawal ambulan saja gitu. Banyak hal yang kita harus tahu gitu. Nah, makanya relawan itu sebetulnya misalkan, basic saya itu di Opsar, misalnya Basarnas gitu. Sebetulnya sih nggak itu, kita ya harus belajar untuk ya kayak di BPD kegiatan